Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you are fine. Okay, today we will meet again in English conversation class. Our class last week has been studied about how to introduce ourselves to others. After we are having a material of self-introduction, today we will learn a new topic. For this week, I hope we will learn about asking and giving direction. And the objective of this learning topic is how to identify words, phrases used in giving directions. Jadi, minggu ini kita akan belajar bagaimana caranya bertanya tentang arah dan memberikan informasi tentang arah. Sehingga pada minggu ini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama-sama. Yang pertama adalah mengidentifikasikan kata dan frase yang kita gunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana mengarahkan orang, untuk memberikan petunjuk tentang arah jalan. And the second objective is use the words and phrases to understand and give directions. Tujuan yang kedua adalah menggunakan perkataan dan frase tersebut untuk memahami dan memberikan arah jalan. And how about the last objective atau tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu practice using words and phrases for directions. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan perkataan frase untuk arah dan jalan. Tapi pada minggu ini teman-teman semua, saya akan memberikan teorinya terlebih dahulu. Minggu depan kita akan persiapan praktek bagaimana caranya mengarahkan orang yang tersesat dan kita bertanya tentang arah jalan. Juga digabung dengan praktek introductions. Jadi minggu depan bersiap-siap kita akan menggunakan live Google Meet, gitu ya. Okay, for the next, you have to understand first about the prepositions of place. Jadi sebelum kita akhirnya paham bagaimana mengarahkan seseorang nanti apabila orang tersebut ingin ditunjukkan bagaimana ke suatu tempat, bagaimana letak post office, di mana cara kita ingin menuju ke post office, bagaimana ke terminal, bagaimana how to get to airport, how to get to the bookstore or cafe misalnya. Nah, kita akan mengarahkan jalan kepada mereka seperti apa caranya. Yang pertama, kalian harus paham tentang prepositions of place. Jadi lokasi, bagaimana tata letak dalam bahasa Inggris. Ada yang dimaksud dengan under, over, in, on, in front of, behind, dan next to. Under itu di bawah, jadi kalian bisa melihat di sini ada gambar tikus ya, tikus atau mice di sini, anak tikus. The mouse is under the box. Over, ini maaf gambarnya agak error. Over ini tikusnya ada di atas box dan dia melayang above ya, I'm sorry, this is over, berarti dia di atas persis gitu ya. Tapi over dan above hampir mirip. Kalau on di atas persis, kalau over agak sedikit naik, above dia melayang. Ya, over. So this is the mice is over the box. Kalau in itu di dalam. The mice is in the box. Kalau di atasnya box persis itu kita gunakan on. Kalau di depan ya, tikus ada di depan box. The mice is in front of box. Lalu bagaimana dengan di belakang? The mice or the mouse is behind the box. Bagaimana dengan yang di samping? Di sebelahan. Bersebelahan, di sebelahnya, itu kita gunakan istilah next to dalam bahasa Inggris. So, the mice is next to the box. Seperti ini yang lebih lengkap lagi ya, in atau inside, on. Kita acuannya adalah bola yang warna merah ini ya. The ball, the red ball is on the box. At itu di bawah, near di sampingnya, under di bawahnya juga ya. Over dia melayang tadi, below itu di bawah tapi melayang, above itu juga melayang tadi, around itu di sekelilingnya, through itu melalui,
Between itu di antara. So this is the children between the parents. Among itu di antara banyak orang. Jadi the girl is among the boys. Behind di belakang, in front di depan, along itu sepanjang, across itu melintas, up naik, down itu turun, opposite berlawanan, like across ya, across di seberangnya, opposite itu berlawanan ya, berhadap-hadapan. Onto dari bawah dinaikkan ke atas, kita gunakan onto. Off itu keluar, into masuk ke dalam, out of itu dikeluarkan dari kotak, pass itu melewatin gitu ya. Bila kamu mau menjelaskan tentang setelah kamu jalan kamu akan melewatin toko roti gitu ya. After you go straight along the Kaliulang Street, you will pass the post office, and then the restaurant is in the left side. Jadi kamu maju saja terus di sepanjang jalan Kaliurang. Setelah melewati kantor pos, maka bookstore-nya atau tokonya ada di sebelah kiri gitu. Next to itu sebelahan, beside juga sama, against itu berlawanan, over itu melampaui, tapi over yang tadi beda ya. From to dari awal titik ke pertama ke titik berikutnya. Towards itu menuju titik gitu. Oke. Ini ada contoh-contoh supaya kita nanti bisa berlatih ya. Where is the cat? The cat is on the computer. How about the number 2? Where is the cat? The cat is under the computer. Where is the cat? The cat is in the computer. Where is the cat? The cat is between television and computer. Where is the cat? The cat is behind the computer. Number 6. Where is the cat? The cat is next to the computer. Where is the cat? The cat is running toward the computer. Jadi kucingnya ini lari menuju ke komputer. Oke, how to asking direction expressions. Jadi di sini ada berbagai macam ekspresi atau cara berbicara untuk memulai menanyakan arah. Yang pertama adalah is there a titik-titik around here. Bisa diisi dengan nama toko, nama tempat, bisa cinema, post office, bisa police stations, bisa airport, bisa bus stations, pokoknya ini lokasi tempat ya. Atau yang kedua, how can I get to Prambanan Temple misalnya, bisa tourism object, bisa sekolahan, ya intinya adalah tempat, nama tempat. Number 3, where is the, atau how far is the titik-titik from the titik-titik. I suggest you to use polite expressions like excuse me or can you tell me before you asking. Ya, excuse me sir, how can I get to the bus stations? Biasanya kalau kalian nanti keluar negeri ya, misalnya jalan-jalan atau mau lanjut studi, kita jarang sekali ya menggunakan sepeda motor pribadi. Di sana tuh yang sering adalah tram atau subway atau MRT atau bus gitu ya. Jadi harus pakai transportations, mass transportations. Dan how to get there, rata-rata kita bingung karena jarak jalan itu nggak deket gitu ya, bisa sampai 5 menit jalan ke bus stations atau ke penjemputan, titik penjemputan ke tempat mass transportation itu berada. Nah, rata-rata kita sering gunakan ekspresi ini gitu. How far is the bus station from the school? Gitu ya. Misalnya Anda mau cari dormitory atau boarding house, kos-kosan gitu kan, pasti kalian cari sendiri kos-kosan, terus nanti kita tanyakan fasilitasnya, bagaimana jarak kos-kosan ini dengan bus station terdekat, karena kalau kampus saya mungkin butuh waktu sekitar 15 menit gitu ya. Oh dekat kok, paling cuma berapa menit aja, 1 menit jalan dari sini gitu ya. Lalu how to give the directions. Kalau tadi bertanya arah, sekarang gimana memberikan petunjuk tentang arah. Misalnya ada yang tersesat atau yang bingung, ada turis main ke Indonesia, kita ketemu turis di jalan, tuh gimana nih kita menjelaskan mereka. Saya pernah ya sering terutama menanyakan bus stations dan post office gitu. Tapi karena sekarang sudah digital, jadi mereka tanyanya bukan direction lagi, tapi how to install, how to get the application of Grab, how to get to the hospital. Jadi biasanya aku
saranin ya buat install applications like Gojek or Grab gitu ya. Nah, frase yang kita gunakan apabila kita ingin menjelaskan tentang arah, yang pertama adalah go to the corner of titik-titik and titik-titik. Ini opsinya banyak ya, ini hanya salah satu contoh saja. Atau turn left, atau turn right, go straight ahead, itu maksudnya adalah jalan aja lurus gitu ya, on titik-titik street. Lurus aja di jalan ini gitu ya, go straight ahead on titik-titik street. Jadi ini sebutkan namanya. Saya sarankan untuk nama-nama jalan di Indonesia, di Jawa atau di daerah manapun jangan diganti bahasa Inggris. Kali orang misalnya the Shrimp River gitu, nggak usah ya. Jadi itu udah nama asli bawaan Indonesia, jadi nggak perlu. Kalau kalian artikan, nanti orang nggak akan nemu gitu ya, nggak akan nemu jalan itu, karena di peta adalah yang real nama jalannya, bukan diartikan begitu. So it is a local information, so keep it original the information ya, jadi jangan diganti-ganti until you get to, sampai kamu menemukan apa, misalnya ancer-ancernya apa nih, misalnya until you get to Tugu, misalnya Tugu Jogja gitu ya. How to get to Malioboro, mau diarahin lewat mana, jadi kamu ada ancer-ancernya, misal it's between the and titik-titik and the, jadi dia lokasinya ada di antara pasar dan toko buku, misalnya mau tanya hotel gitu, mau tanya lokasi hotel. Oke, it's across from, in front of. Itu artinya dia ada di seberang atau di depan lokasi, nama lokasinya apa. Oke, this is a giving directions. And transitions. Transitions ini maksudnya adalah menyambungkan kalimat satu dengan kalimat lain gitu. Kan tidak mungkin kita menjawab hanya satu kalimat gitu. Pasti juga kita butuh kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Kita ingin kita ingin menunjukkan bagaimana caranya ke Candi Prambanan. Ya dari sini diarahin aja ke bus station. Habis itu di bus station biarkan dia mencari bus station atau bus nomor berapa. Setelah itu turun di mana, naik apa, ganti apa, itu kan kalimatnya nyambung ya, satu kalimat dengan kalimat lain. Jadi transition itu seperti conjunction atau kata hubung gitu, tapi lebih tepatnya menghubungkan frase atau kalimat. Contohnya adalah after that, then, next, when you get to, titik-titik, go to, finally gitu ya. Finally you will find the cafe that you find is the left side atau in the right side ya. Akhirnya kamu menemukan toko yang ingin kamu cari ada di sisi kiri atau di sisi kanan nantinya, di dekat perempatan, di dekat pertigaan dan sebagainya gitu. Jadi ini transitions. Saya sarankan harus menggunakan transitions ya, penghubung frasa atau antar kalimat. How about the situational approach? So this is the word frequently used in giving direction. Jadi ada banyak kata yang nanti harus kalian hafalkan dan sering muncul ketika menggunakan frase giving direction and asking directions. Ada between, ada next to, behind, in front of, near, far, on the corner, left, right, straight. Kalian harus bisa bedakan ini, harus tahu artinya. Kalau nggak tahu harus wajib tahu, karena kita tidak akan bisa menjelaskan kalau kita tidak tahu vocab bagaimana giving and asking direction. So this is the vocabulary that you must study about this. You have to able to use this in the phrase or in the sentence when you are asking direction or when you are explain the directions. Between itu di antara, next to di sebelahnya, sebelahan, behind di belakang, in front di depannya, opposite gitu ya atau berseberangan, near di samping, far agak jauh, on the corner di pojokan gitu, left itu kiri, right kanan, ingat jangan tertukar. Ya ada left, right, ada yang tertukar. Right itu lurus aja, straight, on ahead juga lurus. Right kanan, straight itu lurus terus.